selama ada Min Hee-jin aja mereka katanya sering dapat mistreatment, apalagi abis keluar gitu. Yang mana kan CEO barunya katanya nganggap mereka pembohong lah atau enggak segala macam ya. Jadinya saya makin stand sama mereka gitu. Itu hari pertama ya. Oh, beda ya. Itu makanya tadi dibandinginnya sama generasi karena wah ini Gen Z banget nih. Gen Z banget ini. Ada sesuatu yang tidak cocok sama dia speak up gitu. Yang sekarang channel YouTube sudah tidak ada. Hilang. Tapi muncul video-video dari channel-channel lain. Betul. Itu pas pertama saya, dibungkam kah? Wah, dibungkam rejim. Saya mau klarifikasi dulu. Waduh. Saya bukan admin Cilipari. Aduh. Saya mohon maaf buat teman-teman kemarin yang saya hina PUBG. Wah, tiba-tiba. Aduh. Kali ini kita kembali dengan podcast dadakan. Iya. Karena kemarin ada yang live. Ada yang klarifikasi kayak saya nih, item-item. Wah, bener. Kayak ini ya, kayak Genzi Iya, di Indo. Kayak ngelakuin kesalahan apa, terus klarifikasi. Karena kemarin emang nyangkutinnya, ini ya anak muda sekarang berani stand up. I stand with. Keren banget. Ya udah tahu lah ya konteksnya. Ada juga di judul dan kemarin saya sempat bikin videonya juga. Betul, kemarin kan sempat. Kemarin emang nge-translatein aja dan juga ngerangkum apa sih isi dari siaran langsungnya dari New Jeans di channel YouTube yang mereka buat sendiri. Bener. Yang sekarang channel YouTube sudah tidak ada. Hilang. Tapi muncul video-video dari channel-channel lain. Betul. Itu pas pertama saya, dibungkam kah? Wah, dibungkam rejim. Dibuka rejim kan Eugene. Kenapa tiba-tiba hilang? Kalau secara inti sih dari siaran langsungnya New Jeans itu ya mereka ingin tetap bersama Min Hee-jin. Betul. Dan menyatakan perang. Benar. Kepada hype juga Bang Si-hyuk. Melakukan tenggat waktu buat hype. Iya, gila, udah bisa ngancem company sendiri. Iya, tanggal 25 September. Betul, harus. Alika ada ininya enggak? Informasi kenapa tanggal 25 September? Oh enggak, saya sih ngikutin yang itunya rilisan itu ya udah itu aja gitu. Gak ada penyebab kenapa harus 29, nggak ada sih. 25. 25 gitu, kayak nggak ada. Gak ada ya? Tenggat waktu kayak gitunya saya nggak ngikutin sih. Kenapa ya? Tanggal 25. Waduh. Mungkin kalau nggak salah mah ini berkaitan sama timeline si New Jeans ini kan mau world tour sama rilisan album pertama mereka. Yang mana kalau mereka kan bergantung sama Min Hee-jin dan itu teh nggak bisa sama CEO baru gitu, harus sama Min Hee-jin gitu buat persiapan ke sana teh ya mepet gitu di Oktober. Makanya mungkin ya tenggat waktunya 25 tuh ke sana ya kalau menurut analisis saya. Ya, kalau saya masih belum ada bayangan sih kenapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Alika di pihak mana? Wah, ini dia. Kalian di pihak mana? Ini sekarang karena seru banget karena persaingannya tuh kayak rata gitu. Yang dukung hype sama yang dukung New Jeans. Iya, pada speak up ya. Betul, pada speak up. Yang dulunya silent majority. Sekarang tiba-tiba mulai speak up deh. Iya. Kalau saya sih awal-awal saya stand-nya di pihak New Jeans. Bukan berarti saya pindah-pindah dukungan ya, tapi awalnya saya netral karena ya saya berada di pihak korban gitu. Dan saya ketika rilisan pertama saya ngerasa ya New Jeans ini korban gitu. Karena ya mereka berani speak up dan ngerilis fakta yang mungkin mereka alami gitu di company mereka. Makanya saya stand sama korban dulu awalnya. Karena kerasa sih maksudnya tindakan kayaknya pemecatan si Min Hee-jin secara tiba-tiba tuh nggak ngefek ke mereka gitu. Benar. Itu setuju sih kalau misalkan ada pengaruh dari pemecatan Min Hee-jin ke mereka itu saya yakin ada benar karena si Denny kalau nggak salah yang bilang pemecatan itu tindakan para atasan-atasannya itu berpengaruh langsung kepada kami. Betul. Termasuk kayaknya pemecatan Min Hee-jin plus si New Jeans itu nggak tahu. Kalau Min Hee-jin dipecat. Taunya itu dari artikel berita. Betul. Gimana gak kaget pasti kan. Dan abis itu kalau misalnya ya waktu itu gitu ya saya percayanya ya selama ada Min Hee-jin aja mereka katanya sering dapat mistreatment, apalagi abis keluar gitu. Yang mana kan CEO barunya katanya nganggap mereka pembohong lah atau enggak segala macam ya. Jadinya saya makin stand sama mereka gitu. Itu hari pertama ya. Beda ya. Karena ternyata banyak juga yang
menganalisis tentang beberapa mistreatment atau yang statement yang mereka lakukan di live itu. Apalagi yang terbaru katanya ada yang mengarahkan si Min Hee-jin New Jin itu untuk membuat video tersebut. Tapi ini memang belum ada berita resmi. Cuman katanya kemarin yang menjadi director untuk siaran langsung itu adalah bawahannya Min Hee-jin di Kakao. Benar. Gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan bawahan Min Hee-jinnya aja tahu, Min Hee-jinnya nggak tahu. Betul. Dari situlah banyak spekulasi ya. Iya. Apalagi banyak juga yang cross check fakta kalau nggak salah. Yang kalau yang salah satu statement yang paling ramai kan si Hani katanya ada pembulian ya karena kayaknya dapat satu mistreatment dari manajer grup lain di Hype. Yang mana ternyata ada fans yang nge-cross check nggak seperti itu kok kejadiannya, bisa dicek lewat CCTV dan juga bisa dicek lewat hubungan si Min Hee-jin sama waktu itu ada sebenarnya lah ya sama Elite katanya yang diduganya sebagai yang mistreatment, ternyata nggak separah yang Hani bicarakan gitu, nggak krusial pembuliannya nggak sekrusial itu. Iya nggak separah itu juga gitu sampai harus disiaran langsungin. Sampai mungkin Hani merasa aduh aku tuh nggak ada yang ngejagain lagi. Iya, dramatisirnya jadi kelihatan banget. Mungkin nggak harus sampai ke sana. Kalau kemarin saya sempat ngobrol juga sama Inyo, jadi di mana sih saya berdiri melihat hal ini gitu ya. Komentar pertama saya adalah ini kayaknya New Jeans kecepatan. Harus speak up dari segala hal yang mereka terima gitu. Entah itu mistreatment atau tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan New Jeans-nya. Kenapa saya bilang terlalu cepat? Karena saya yakin di usia debut mereka yang kan berarti New Jeans baru 2 tahun, 3 tahun karena dari 2022. Anggaplah 3 tahun. Idol lain, grup lain di usia segini tuh emang se-struggle ini gitu. Lagi emang masa-masa berat gitu. Masa berat gitu. Kayak dicengin sama senior. Kayak gitu tuh. Pasti ada. Bukan berarti kita menormalisasi itu ya. Tidak menormalisasi. Tapi tahan dulu gitu. Betul. Itu makanya tadi dibandinginnya sama generasi. Karena, wah ini Gen Z banget nih. Gen Z banget ini. Ada sesuatu yang tidak cocok sama dia speak up gitu. Yang mana kalau misalnya kita ngaturin industri kayaknya ya emang nggak bisa kayak gitu banget gitu. Emang harus nunggu dulu gitu keputusannya. Itu sih kemarin. Kalau misalkan mereka merasa mistreatment itu memang terasa sakit banget buat kami, ya saya juga ikut sedih lah, berempati gitu. Cuman kayaknya bisa ditahan dulu gitu. Mungkin beberapa tahun kemudian baru kalian speak up. Kayak kemarin tuh CBX. Baekhyun, Xiumin kan baru beberapa tahun kemudian mereka speak up kalau ada mistreatment, kemudian ada pelanggaran kontrak dari SM dan lain-lain. Mungkin itu sebenarnya dari dulu gitu juga. Dari dulu kan mereka juga mengalami yang tapi demi kebaikan semua. Betul. Enggak dulu deh, tunggu gitu. Kami keluar dulu nih dari SM baru speak up. Betul. Masalah yang dikonsernin sekarang adalah masa depan si New Jeans-nya gitu. Bisa jadi umurnya pendek gara-gara mereka kayak gini gitu. Kalau yang tadi kita ini CBX kan, CBX EXO-nya masih jalan gitu. Walaupun pada akhirnya ya struggling juga, tapi setidaknya umur mereka kan panjang gitu. Walaupun ada banyak mistreatment di SM gitu. Ya ini kita jadi berandai-andainya ya bisa jadi abis ini New Jeans ya bubar gitu. Atau bukan di hype lagi. Iya, bukan di hype lagi dan susah lagi naiknya. Gitu. Terus ada masalah ini juga kalau misalkan New Jeans ternyata hak ciptanya adalah milik hype. Kan New Jeans yang keluar pakai nama baru bisa jadi. Jangan branding kan, baru lagi. Iya, jangan kan pakai lagu yang lama gitu. Ini bisa-bisa ngeganti rombak konsep juga. Betul. Sulit sih. Aduh. Tapi Alika setuju nggak bahwa di belakang siaran langsungnya itu emang ada yang ngaturin? Kalau saya sih ngerasa mereka pasti dibantu ini. Gak mungkin mereka berlima tiba-tiba inisiatif, ayo kita speak up yuk, bikin video. Enggak sih, pasti ada satu atau 2 orang di belakang mereka yang ngebantu atau yang ngomporin istilahnya. Yuk bikin aja kalau misalnya, ya itu kan intensinya bisa jadi emang mereka sendiri, atau bisa jadi sama orang lain. Tapi kan pasti ada yang ngebantu gitu, gak mungkin mereka sendiri. Kalau kemarin yang saya obrolin adalah, ini kalau memang New Jeans dia inisiatif sendiri berani banget. Karena ngelakuin ini harus ada backing. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan New Jeans sendiri yang speak up
dan Hype tidak menerima ini, tinggal depak aja sebenarnya. Betul, terminate kontrak udah langsung. Dan kalau nggak ada backing dan itu terjadi, ya kerugiannya adalah di New Jeans gitu. Plus yang kemarin agak saya skeptis. Ini tidak mungkin dia sendiri itu adalah bener-bener membela Min Hee-jin. Oh benar. Gitu. Apa tujuan dari klarifikasinya mengembalikan Min Hee-jin ke Hype kan nggak mungkin itu gitu. Jadi kayak akan lebih respect lagi kayaknya orang-orang kalau mereka membela grupnya sendiri. Betul. Tolong selamatkan kami New Jeans ini. Betul. Tanpa menyebut harus Min Hee-jin bergabung kembali atau Hype harus gimana. Betul. Kami ini mikirin kami berlima sama nih sama fans Banis lah. misalnya kayak gitu. Wah, yang stand sama New Jeans banyak sih. Iya, karena emang counter argumen dari orang-orang yang ini ke New Jeans adalah emang bergantung itu kalian sama Min Hee-jin, kok nggak bisa sendiri gitu loh. Itu yang kita nggak tahu di belakang seperti apa sampai mereka bisa sedekat itu dengan Min Hee-jin, walaupun mereka bilang Min Hee-jin itu sangat keibuan. Mereka nggak cuma ngurusin skill kami tapi mental kami juga, melindungi juga katanya. Katanya. Ya mungkin ada ikatannya di situ. Cuma kayak lebih respect lagi orang kalau emang New Jeans tuh sendiri aja gitu, nggak bawa Min Hee-jin untuk bersama mereka, karena di luar sana hatersnya Min Hee-jin banyak. Iya benar. Min Hee-jin tuh disebutnya nenek sihir. Udah juga. Ini tuh saya sebenarnya perdebatannya adalah karena saling tuduhnya adalah ketika kita gak dukung New Jeans, kita disangka pendukung Hype. Kalau misalnya kita dukung Hype, kita disangka ini hatersnya New Jeans. Jadi sumpah bingung. Padahal kan saya bukan anak abah gitu. Ya kalau misalnya yang kritisi Prabowo, anak abah nih. Saya anak bapak saya kok. Jadi susah. Jadi katanya kalau misalnya kita ngekritisi kita ini aja pasti ngekritisi New Jeans, pasti ada aja. Oh ini nih penyefong Hype. Iya benar. Ada aja yang komen kayak gitu. Padahal kita mah pengennya ya yang bener yang keadilannya untuk yang bener aja gitu. Gitu bener. Pengennya teh ya yang bener aja gitu. Kalau emang ternyata New Jeans itu menyalahi etika dan disiplin dari company Hype, ya berarti emang mereka salah gitu. Ya udah sebatas itu aja gitu. Iya. Terus bahayanya tuh kayak gini, kalau misalkan kita balikin lagi ke konsep ada atasan ada bawahan, ya atasan itu kan Hype. Betul. Bawahan itu adalah New Jeans gitu. Ador misalnya kayak gitu. Ya ketika ada bawahan yang kayak gitu, atasan mah aduh ngapain sih ada gitu. Sementara Hype mempunyai talent lain, punya agensi lain yang mana gitu. bisa berdampak ke mereka juga. Betul, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan ngelihat hierarki dari perusahaan ya tindakan New Jeans ini agak bahaya aja sih. Betul. Gitu. Siapa lagi ya? Oh, saya ini. Apa deh? Kan suka ngelihat yang nge-quote gitu ya. Ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. Betul. Dari yang pihak tidak setuju ini mulai banyak kemana-mana sumpah. Bener. Oh, lihat nih, waktu kemarin BTS ini kalian nganggapnya itu sedih-sedihan. Iya, betul. Ketika New Jeans kayak gini, kalian support. Iya. Ini mah dua kaki kayak gitu. Iya, betul. Kayak saya penasaran guys, kemarin di video yang saya bikin rangkuman itu, gimana sih pandangan yang di luar stand-nya New Jeans ngeliat ini? Iya, emang gitu. harus yang netral gitu, yang ngomong gitu. Netral tuh dalam artian mereka emang gak nge-hate ke siapapun, gak dukung siapapun gitu. Karena sekarang tuh gak jarang banget orang-orang yang komentar negatif tuh karena emang udah benci aja sama grupnya gitu. Kayak yang Suga kemarin, kayaknya emang banyak banget yang udah gak suka BTS dari lama. Mereka tuh concernnya bukan ke DUI-nya atau ke bahayanya itu, tapi emang pengen ngata-ngatain Suga aja gitu. Jadinya kebanyakan sekarang teh komentarnya gak netral gitu. Karena emang udah pengen nge-hate aja. Sedih. Aduh. Pelik guys. Lalu kayak gitulah ya obrolan kita. Betul. Kita tunggu aja tanggal 25 kira-kira bakal ada apa. Betul. Apakah keinginan New Jeans diikuti atau misalnya terburuknya beneran keluar Iya. gitu. Tentunya kemarin New Jeans nggak nyebutin nominal duit ya. Enggak dong. Kirimkan uang 1 miliar. Itu tanggal 25 baru anak Anda saya paskan. Kayak gitu. Nah, itulah guys obrolan kami soal serial langsungnya New Jeans ya. Saya penasaran banget kalau misalkan ada yang nonton, keberpihakan kalian tuh di mana sih? Mau kalian fans netral atau fansnya Hype atau fansnya New Jeans, boleh lah kita diskusi di bawah karena kita menarik nih, pengen tahu nih. Bener. Ya udah deh, kita berjumpanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Sehun. Semuanya nuhun.